Selesai STT pos 7 Sentani. Dan gereja ini, ya kita yang buka di tempat ini. Saya sudah senang hati karena gereja sudah begini. Nanti satu kali saya lihat gereja paling gereja besar, gereja mewah. Ya, kan dulu waktu kita bangun gereja kecil pondok kita pindah dari di sana. Saya sudah bilang, saya sudah kasih tahu teman-teman. Ya, keadaan seperti begini. Tapi satu kali kelak, ya gereja harus permanen. Kita sudah patah tulang di sini. Ya, ini perkawan dari dulu, Pak siapa ya? Agapa. Itu dari dulu sudah pertahanan gereja ini dengan siapa ini? Kadepa. Mama Lea. Kita punya makan hanya ubi bakar-bakar di sini, kita kerja patah tulang. Ya, saya tidak bilang. Jadi saya gembala di sini baru pindah di puncak dari puncak ke Paniai. Ya, Pridoria sudah pelantikan, lantik pendeta. Ya, lantik pendeta kemudian di Kebo tahun 2020 berapa ya? 2021 kan? 2021 2022 sudah menjadi lantik ketua Kalasis. Ya. Kalau mau jadi besar harus turun kecil di bawah. Kan gereja besar-besar mereka undang kami, tetapi gereja kecil kita bangun. Itu sudah seperti Bapak Pendeta. Kita tidak menyerah. Kita sudah bangun gereja ini. Bapak sudah menjadi doa dan penginjilan. Gereja hamba Injil Kimi di tanah Papua. Tuhan kasih jabatan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang berikut Tuhan berikan jabatan saya adalah koordinator proyek penerjemah Alkitab bahasa suku Mer, koordinator Paniai. Ya, bahasa suku Mer Alkitab bahasa suku Mer, koordinator Paniai. Itu jabatan kedua yang Tuhan berikan kepada saya. Itu perkenalkan diri saya. Kita masuk di dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 pergi 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 pergi 47. Satu orang boleh baca. Kisah Para Rasul pada pasal 2 ayat 41 pergi 47. Tulisan hitam Lembaga Indonesia Alkitab di atas. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dengan sehati mereka, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sampai memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan
Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Bersatu gereja teguh, bercerai gereja runtuh. Apabila kita bersatu, jemaat keluarga kuat. Ya. Tetapi apabila kita cerai-berai, diri pribadi, keluarga, gereja hancur. Gereja membutuhkan kualitas dan kuantitas menuju gereja kesempurnaan. Kita melihat di sini Tuhan Yesus naik ke surga. Ada kira-kira 120 orang, mereka ada di Yerusalem, di ruang atas. Ya, mereka menantikan Roh Kudus. Tuhan sudah dijanjikan 10 hari kemudian Roh Kudus turun ke atas. Ya, 10 hari kemudian itu Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu janji Yesus, janji Bapa. Kemudian mereka menantikan Roh Kudus selama 10 hari. Roh Kudus sudah turun ke atas mereka seperti angin, api, dengan lain-lain. Kemudian Petrus dia sudah ambil kuasa Roh Kudus. Dan Petrus sudah sampaikan khotbah di jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula dia sampaikan, Petrus kepada jemaat mula-mula, apa yang dia sampaikan itu bukan kekuatan ucapan bahasa dia yang sampaikan kepada umatnya. Namun Roh Kudus yang ada di dalam dia, yang dia sampaikan, ungkapkan kepada jemaat. Seperti yang tadi kita baca, ya, seperti yang tadi kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 41 ayat 41, pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu. Yang pertama di atas ini, ayat yang pertama, orang yang menerima perkataan yang sudah sampaikan oleh Rasul Petrus itu kira-kira berapa ini? Kira-kira 3.000 jiwa. Itu khotbah pertama dia sampaikan. Yang kedua, mereka makan bersama-sama. Kepunyaan satu orang itu harus bagi-bagi kepada yang tidak punya makanan. Ayat 42 itu. Ayat yang ke-43 itu mengenakan mujizat dan tanda-tanda supaya orang yang tidak bertobat harus bertobat. Ayat yang ke-44 itu, ya, itu mereka tetap percaya dan bersatu. Kemudian semua yang kepunyaan satu orang punya itu semua dia taruh di tengah. Anggaplah semua punya barang begitu. Ayat yang ke-45 itu, ya, dia menjual, dia yang punya barang, yang memiliki banyak barang, dia menjual, bukan diri pribadi dia, tetapi dia menjual kepada teman yang tidak punya supaya dia juga harus yang punya barang. Ayat yang ke-46 itu, mereka bertekun, berdoa, memuji Tuhan di tempat, di bait Allah. Mereka harus bertekun, berdoa, memuji Tuhan di bait Allah, di rumah Tuhan. Yang ke-47, mereka selalu memuji Tuhan karena kekurangan mereka sudah menutupi, tidak ada kesusahan apa. Ya. Jadi cara hidup jemaat mula-mula atau jemaat pertama itu Rasul Paulus mengajak kepada kita
Kita belajar di sini ada beberapa bagian yang kita belajar. Ya, jadi tadi kita memberikan judul adalah kita bersatu. Apabila kita bersatu, gereja bisa kuat, bertumbuh kualitas dan kuantitas, bisa bertumbuh iman kita. Ya, apabila kita bercerai, apabila kita tidak taati satu dengan yang lain, gereja kita bisa runtuh, bisa suap-suap, bisa hancur dan cerai-berai. Maka dengan demikian ada beberapa di sini kita petik, ada beberapa supaya gereja kita bisa mengikuti jemaat mula-mula, supaya gereja kita bisa kuat, gereja kita bisa bertumbuh sehat, gereja kita bisa perlu menambah jiwa baru, dan kita perlu menambah keutuhan mutu gereja. Ada beberapa bagian yang kita harus belajar. Yang pertama, ayat 41 dan 42 bagian A. Ada beberapa rahasia untuk pertumbuhan gereja, menguatkan diri pribadi, keluarga dan jemaat. Yang pertama adalah kuasa firman Allah. Kuasa firman Allah. Ayat 41 dengan ayat 42. Rasul Petrus dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan kekuatan dia. Ucapan bahasa manis yang dia keluar baru menambah jiwa, tidak, tetapi dia menerima kuasa firman Allah di dalam diri dia, di dalam tulang darah daging. Akhirnya dia sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat. Yang pertama, berapa ribu? 3.000 sudah bertobat karena kuasa firman Allah. Karena Rasul Paulus dia sampaikan di dalam kisah para rasul, Roma pasal 1 ayat berapa? 16-17. Di situ mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah mampu menyelamatkan manusia. Bukan itu saja, tetapi Injil adalah kekuatan Allah mampu membentuk langit bumi. Injil ini, firman Allah ini adalah dia mampu membentuk laut dan segala-galanya. Firman Allah ini adalah dia kekuatan Allah mampu membentuk manusia. Injil dia kekuatan Allah mampu merubah hidup manusia yang tidak bisa bertobat. Dia bisa mampu merubah hidup seperti Rasul Paulus dia sudah sampaikan. Ya, Rasul Paulus yang pertama, dia adalah seorang berdosa, jauh dari firman, suka membunuh, suka berbuat jahat, benci berbuat baik. Rasul Paulus punya kehidupan, latar belakang kehidupan dia. Tetapi pada waktu Tuhan sudah memanggil, dia rasa latar belakang kehidupan dia. Dia sudah pikir, aduh, saya kuat seperti yang lalu-lalu ini. Sepertinya apa ya? Saya main-main seperti anak kecil yang main-main. Karena dia punya pikiran yang keras sudah berubah karena kuasa firman Allah. Ya, karena kuasa firman Allah, langit besar segala-galanya, manusia sudah jadi. Karena kuasa Allah, manusia bisa selamat. Karena kuasa Allah, di dalam pertama Salonika 2 ayat 13, karena kuasa Allah segala-galanya sudah ada. Tuhan Allah berfirman baru segalanya jadi. Tetapi kami manusia dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Dan kami manusia, kita manusia adalah rupa Tuhan dan gambar Tuhan. Tuhan sudah diukirkan, sudah dibentuk. Tapi segala-galanya yang kita lihat ini adalah berfirman baru jadi. Karena kuasa firman Allah, gereja bisa kuat, manusia bisa hidup karena kuasa firman Allah. Rahasia yang pertama adalah kuasa firman Allah. Karena dengan kuasa firman Allah,
gereja bisa teguh dan kuat. Kita masuk dalam bagian kedua. Ya, bagian yang kedua adalah ayat 41. Rahasia meneguhkan umat yang kedua adalah sehati dan sepikir. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan gereja. Sehati dan sepikir itu adalah salah satu modal utama supaya keluarga bisa kuat, supaya gereja bisa kuat, semua organisasi bisa kuat apabila ada sehati dan sepikir. Ayat 44. Ayat 44. Satu orang baca. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terima kasih. Orang yang percaya, yang sudah percaya, tidak mungkin kita tidak bisa bercerai-berai. Tetapi yang sudah percaya sudah jadikan satu, yang lain itu gampang masuk. Kan mereka punya barang, saya punya barang itu teman punya barang itu ya teman punya. Jadi anggaplah kita bersama, milik kita bersama. Ya, dari kita di sini harus sehati dan sepikir supaya gereja bisa teguh dan kuat. Ya, itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah kita harus bersatu, sehati dan sepikir. Di dalam Matius pada pasal berapa ini? Kesatuan dan persatuan adalah dasar hidup segala-galanya. Di dalam Matius pasal 18, Tuhan Allah berkata 19-20. Ya, di situ sehati dan sepikir adalah dasar dari segala-galanya. Kalau kita harus bersatu, sehati dan sepikir, walaupun kita hanya begini saja, ya segala-galanya adalah apa? Gampang. Biar 1-2 orang saja kita bersatu. Seperti yang lalu, kita membangun gereja ini, kita hanya beberapa. Marius Komai sudah meninggal. Ya, Tobias Thomas Silva dia pergi di sana. Pemuda-pemuda yang sudah pegang gereja ini, kita hamba Tuhan, itu sudah dasar. Ini tempat pendidikan, ini tempat pelatihan, ini pusat apa? Pusat belajar segala pengalaman. Apa yang kamu terima di sini sudah, di sini tempat gereja ini di jemaat Maranatha, Pospei Maranatha. Inilah mengambil tempat keberanian. Ya. Jadi saudara-saudara, walaupun kita punya hidup begini, kita tetap sehati dan sepikir. Kita harus bulatkan. Ya, kita masuk dalam bagian yang ketiga di sini, yaitu rahasia yang keempat. Ya, naikkan doa dan puji-pujian. Kita naikkan doa dan puji-pujian supaya gereja kuat dan teguh. Jemaat harus tambah-tambah. Kita harus naikkan doa dan puji-pujian menurut ayat 42. Menurut ayat 42 dan 47. Doa dan puji-pujian. Doa adalah salah satu kekuatan bagi orang percaya. Dan doa ini adalah apa? Salah satu hubungan di antara manusia dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Doa adalah salah satu nafas rohani bagi orang percaya. Kalau kita tidak masuk di dalam doa, kita tidak bersatu kita tidak bersatu dalam jemaat, kita tidak naikkan berdoa kepada Tuhan. Gereja suam-suam, gereja mengantuk, gereja tidak mungkin dapat berkat. Doa adalah
Salah satu, membuka gudang Allah, membuka kunci gudang Allah, membuka kunci gudang Yesus dan Roh Kudus. 3 jalur buka. Dan di situ, walaupun orang lain, gereja itu pos begini. Modal utama kita sudah mainkan doa kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan. Ini salah satu modal utama. Kekurangan-kekurangan kita bisa lengkapi karena 3 pintu berkat sudah buka melalui doa dan puji-pujian. Puji-pujian ini adalah apa? Ya, puji-pujian kepada Tuhan. Kalau kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan, semua berkat dari Tuhan Dia berikan melimpahkan kepada kita. Aduh, saya ini kuliah, masalah gereja ini lagi begini, saya sakit lagi begini, aduh saya ini lagi begini. Begini apa? Sudah hilang habis. Kalau kita naikkan doa kepada Tuhan, segalanya apa? Mengucap syukur kepada Tuhan, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, Tuhan sudah diatur. Setir dari surga saja. Kita hanya jalan. Jadi kita harus apa ya? Kita harus naikkan doa dan puji-pujian di dalam jemaat kita supaya jemaat kita ya apa? Teguh, kuat, kokoh. Kita masuk di dalam bagian yang berapa ini? Yang keempat. Bagian yang keempat ayat 46. Rahasia yang keempat, rahasia menyembuhkan iman. Yang keempat adalah merendahkan diri, bertekun. Merendahkan diri, bertekun dan kesetiaan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Merendahkan diri, bertekun dengan kesetiaan. Itu sangat penting. Mereka bertekun sehati, mereka berkumpul di gereja. Itu untuk menguatkan kuantitas dan kualitas keutuhan gereja. Mereka harus apa? Pegang bersama-sama supaya apa ini? Gereja tidak boleh virus masuk di dalam gereja jemaat mula-mula. Jadi keutuhan gereja mereka harus jaga. Semua harus jaga. Yang ada dalam gereja itu, ya, mereka sudah bersatu. Ya, mereka bersatu. Merendahkan diri. Pertama merendahkan diri. Yang kedua adalah bertekun. Yang ketiga, kesetiaan. Yang merendahkan diri itu sangat penting. Yang kedua adalah, ya, bertekun. Walaupun tantangan, masalah, begini datang, kita tidak boleh menyerah. Kita harus bertekun di atas iman kita. Ya. Yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sangat penting. Merendahkan hati dengan setia adalah salah satu kunci. Salah satu kunci baik hidup keberhasilan baik di bumi maupun surga. Saya berdoa selama 3 hari. Bapak, saya berdoa naikkan kepada Tuhan. Bapak memiliki kunci surga dan dunia. Kuncinya apa? Saya tanya berdoa kepada Tuhan. Kecil tapi kamu tidak lakukan, kata Tuhan. Satu kali saya berdoa. Sabar dia, tekej malai. 3 hari saya berdoa, kemudian pas hari yang ketiga, jawaban Tuhan. Merendahkan hati dengan setia. 2. Oh benar, saya pikir, saya rasakan juga. Yesus mati merendahkan diri. Dia setia sampai mati. Dia raja turun ke bawah ke dunia. Benar, itu salah satu kunci. Walaupun kita orang besar, ternama, kita harus apa? Turun mengikuti jejak Yesus.
Itu. Jadi di sini kita harus merendahkan diri, bertekun dengan kesetiaan. Merendahkan hati dengan kesetiaan adalah salah satu kunci. Yang ketiga, bertekun itu Yesus adalah apa? Dia bertekun banyak masalah, tantangan, marah, benci, dengki, sampai diolok, meludahi sampai dia mati di atas kayu salib. Tidak apa kamu lakukan. Dia apa? Dia punya tujuan. Mau sukses. Semua orang masuk surga itu tujuan dia. Kini Victoria teman yang dia. Ya, walaupun mereka marah, benci, dengki, meludahi dan lain-lain. Kalau saya alas apa? Saya punya tujuan gagal. Jadi tidak bisa. Itu tujuan Tuhan Yesus. Dan kita harus bertekun, walaupun tantangan, masalah, bapak mama meninggal di kampung, walaupun ada banyak masalah gereja, di kampus, di mana saja, kita harus bertekun. Kita tidak boleh lepas merendahkan diri dengan setia dalam segala hal. Itu salah satu kunci untuk meneguhkan iman kita, meneguhkan gereja, prosperi, meneguhkan keluarga kita, meneguhkan gereja kita, supaya gereja kita harus ada apa? Keluarkan keutuhan gereja, yaitu kualitas dan kuantitas, mutu dengan jumlah harus bertambah-tambah. Itu Tuhan mau. Rahasia yang keempat, kelima yang terakhir, ayat 45, ayat 46. Yang terakhir adalah membangkit sosial dan meningkatkan ekonomi keluarga dan gereja. Ini baik atau tidak? Ini dalam firman Tuhan. Ini dalam firman Tuhan. Ayat 44. Ayat 44. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kemudian ayat 45 itu mereka jual harta miliknya. Ayat yang ke-46 itu ayat 46 itu mereka memecah-mecahkan roti supaya makan bersama-sama, membagi giliran begitu. Jadi gereja harus ada membangkit ekonomi jemaat dan membangkit ekonomi apa? Ya, keluarga. Supaya celah-celah kita harus tutup. Kalau tidak ada ekonomi jemaat di gereja di sini, gereja apa? Cuam-cuam. Nanti itu nek tapi itu nek tapi ya, ada masalah masuk. Gereja yang sudah bersatu mau menuju gereja kesempurnaan. Karena apa? Masalah-masalah ekonomi belum beres dalam diri pribadi, keluarga, jemaat, kelasis dan lain-lain. Akhirnya gereja bisa cuam-cuam, gereja bisa hancur. Tubuh itu penting, makan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mereka makan bersama-sama. Mereka makan bersama-sama sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, di antara kamu ada seorang yang tidak ada. Iki yupi me dana beuto na me ora beuto paki ora udah tanya iga ipaka na ya ni note ada waya era temanante. Kemudian dia katakan di dalam Yohanes pasal 8 13 ayat 30. Sebelum saya naik ke surga, saya kasih tahu perintah baru kepadamu. Dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Baru yang ayat Kisah Para Rasul pasal berapa nih? 1 ayat 6, 7, 8 di bawah. Di situ murid-murid menyampaikan kepada Tuhan Yesus memulihkan kembali keadaan Israel itu. Mereka meminta, baru mereka susun apa? Jabatan dan kabinet. Israel kita kan dia mana ini minta mana nanti. Dari situ Petrus dia ketua, bendara, sekretaris dan lain-lain susun. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ya, kamu punya tugas masih belum. Kamu lakukan. Dan Yohanes pasal berapa nih?
Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 25, 26. Dia kasih tahu, saya kasih tahu perintah baru kepadamu. Mereka bilang perintah baru. Iya mana ini kalau udah yang mereka mengatakan dia ini kagak. Mereka punya hati senang karena perintah baru yang disampaikan. Karena mereka meminta apa nih, memulihkan keadaan Israel, pulihkan keadaan Israel itu. Dia meminta kepada Yesus. Tapi dia berkata apa? Perintah baru itu apa? Kasihilah sesamamu, diri pribadi, keluargamu, temanmu dan jemaatmu. Kalau kamu mengasihi satu dengan yang lain, di situ apa? Apa yang kamu minta itu akan apa? Akan muncul sendiri. Kira-kira yang akan sepatu wakai tiga kali. Kalau ada musuh di antara keluarga, di antara gereja, di antara organisasi, apa? Gereja yang teguh sudah hancur. Gereja yang mula-mula mereka buat sudah tidak ada lagi. Ya. Gereja yang punya kualitas mutu dan kuantitasnya tidak bisa. Yang datang malas-malas, yang jauh dan tidak datang itu sudah jauh lari. Yang datang pun juga malas-malas. Kalau tidak ada bersatu, kalau tidak ada kesatuan-persatuan, tidak ada ketekunan, bertekun di dalam penderitaan dan tantangan. Jadi gereja perlu ada. Kita harus tingkatkan. Perlu ada. Umat perlu ada ikan kolam. Umat ada ikan apa ini? Perlu memelihara ternak ayam. Perlu memelihara ternak kandang babi dan lain-lain. Perlu ada kebun supaya gereja bisa kuat. Kalau kita hanya tinggal begini saja, puji Tuhan saja, baru nanti perut yang ada dalam perut yang cacing-cacing mereka minta kasih makan apa? Tidak ada toh. Nah dari situ baru gereja bisa hancur, keluarga bisa hancur. Pahala sudah apa? Lepas dari kepala. Nah, jadi gereja harus perlu apa? Meningkatkan. Umat Tuhan perlu meningkatkan ekonomi jemaat, keluarga dan pribadi. Itu sangat penting di dalam gereja kita. Kita bersatu, gereja bisa teguh. Bersatu dalam segala hal. Kalau kita cerai-berai di antara satu dengan yang lain, gereja bisa kacau, suam-suam, hancur. Tidak ada nama. Semua acara ibadah dan segala-galanya kegiatan terlalu paksa-paksa. Di situ apa? Tidak ada kesatuan-persatuan. Tidak ada Roh Kudus. Kalau ada kesatuan-persatuan, kita bertekun, sehati dan sepikir, merendahkan diri. Gereja bisa berdiri di atas kuasa firman Allah. Gereja bisa keluarkan keutuhan gereja, yaitu kualitas dan kuantitasnya. Firman Tuhan sampai di sini. Kita berdoa. Doa firman Tuhan. Sekretaris Kelasus Kebo selaku guru STP, Bapak Silas, Pendeta Silas, Kobai berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, jemaatmu, umatmu Antioquia, ini kami kembalikan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah memperoleh berkat-berkat dari surga, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus itu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Roh Kudus ini berpisah dengan manusia pada waktu Yesus datang. Tapi bagi kami orang percaya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus berangkat, sama-sama orang percaya berangkat. Tuhan sudah janjikan zaman ini adalah zaman gereja. Zaman ini adalah zaman pembangunan dan zaman beritakan Injil Kerajaan Allah sampai hari kesudahan. Bapak, hari kesudahannya belum. Zaman yang terakhir ini,
Perlu beritakan Injil kerajaan Allah. Perlu beritakan Injil kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Perlu kebutuhan fisik. Perlu kebutuhan rohani. Kami bersyukur hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Engkau memakai Roh Kudus sendiri berbicara sehingga kami sudah memperoleh berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkat yang kami sudah terima. Sehati sejiwa mengundangkan teguh berdiri, teguh jemaat Tuhan, bercerai-berai, runtuh hancur. Bapa, dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang mau meruntuhkan gereja Tuhan. Pasti gereja Tuhan tidak akan runtuh karena kekuatan Injil. Kekuatan Injil gereja Tuhan berdiri terus. Gereja Tuhan sehati, sejiwa, sepikir sampai kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami sudah dengar lewat hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang selalu beribadah kepada Engkau pada waktu ibadah-ibadah seterusnya, lebih khususnya itu pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih.